warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Yang kami hormati, memuliakan Al Ustadz Cakmur. Alhamdulillah sehat, alhamdulillah sehat. Siang ini kita lanjut Sinau Syiar Islam bareng NU LDNU Kota Lubuk Linggau. Ya. Apa kira-kira Cak Mur? Pagi ini kita akan membahas masalah Lanjutan kemarin masih hadis Jibril ya, insyaallah ya. Membahas syarah hadis Jibril kepada seluruh warga Nahdien wal Nadiyat Kota Lubuk Linggau khususnya dan umumnya Cirawas, Muratara. Ayo kita sama-sama senantiasa sinau. Sinau itu selalu belajar ilmu dimanapun berada. Tentu saja belajarnya dengan para ulama, para kiai, para ustadz, Nahdlatul Ulama, para tokoh-tokoh muda NU, tokoh-tokoh muda NU Kota Lubuk Linggau. Beliau ini tokoh muda NU dan secara keilmuan insya Allah mumpuni beliau ini. Insya Allah. Berkah doa Pak Jenengan. Nahdien wa Nadiyat pada kesempatan siang hari ini mudah-mudahan kita semua senantiasa diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Kita bergabung ikut berbela-sungkawa dua tokoh bangsa khususnya Lubuk Linggau dan Musirawas, tokoh Silambari, Bapak Haji Burlian dan Bapak Haji Zubar. Mudah-mudahan beliau husnul khotimah, amin, ditempatkan di tempat yang terbaik, amin, Allah Subhanahu wa taala, amin, berada di taman-taman surganya Allah, amin, sambil menunggu alam barzah, alam penantian. Dan mudahan apa yang beliau lakukan untuk negeri ini, Lubuk Linggau, Musirawas, senantiasa menjadi ladang amal ibadah bagi keduanya. Dan amin, kita sama-sama meningkatkan ibadah, menjaga kesehatan fisik baik jasmani dan rohani. Secara fisik mungkin kita banyak mengkonsumsi supaya imun kita sehat kuat ya. Kemudian secara rohani salah satu yang kita lakukan adalah ngaji. Monggo Cak Mur, kita mulai ngaji sinau ini. Kepada Cak Mur kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Masyaallah la yasuku khaira illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Masyaallah la yasrifu su'a illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Masyaallah ma kana min nikmatin faminallah. Bismillahirrahmanirrahim. Masyaallah la haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliq wal khatimi lima sabaq wan nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Yang sama-sama kita takzimi para alim, para ulama, Nahdien Nahdiyat dimanapun berada, khususnya di wilayah Kota Lubuk Linggau dan sekitarnya, yang selalu kita nantikan barokah ilmunya. Amin, amin, amin. Sahabat Mazrail selaku moderator dan di samping itu adalah Sekjen Nahdlatul Ulama Kota Lubuk Linggau yang energik, gagah berani, dan seluruh kru pengajian Sinau Syiar Islam bersama tokoh NU LDNU Kota Lubuk Linggau yang berjibaku semangat harus semangat dalam
apa itu kemajuan zaman dakwah via Ini daring. pesan dari PBNU, NU harus berdakwah di medsos. Iya betul. Ini mengikuti kemajuan zaman. Salawat wa salam kita aturkan ke junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat-sahabat Nahdi-Nahdiyat dimanapun berada, kita sambung yang kemarin kita menceritakan tentang sifat-sifat jaiz, wajib, dan mustahil bagi para rasul. Sekarang masih kepada tentang para rasul, ya, utusan Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi bid dharaini amin ya rabbal alamin. Faslun adalah suatu pasal, bab. Wa yajibu, wajib apa anak tagida, hendaklah mengiktikadkan atau meyakini siapa kita, annallaha, bahwasanya Allah Ta'ala itu arsala, mengutus siapa Allah, mengirim siapa Allah, ilal khalqi, kepada makhluk, mengutus rusulan, beberapa utusan, mubasyirina, yang bertugas memberikan kabar gembira, wa mundhirina, dan memberikan kabar ancaman. Wa ja'ala, dan menjadikan siapa Allah an-nabiyya, terhadap nabi, al-hashimi, yang bernasab Hashim, al-arabi, orang Arab, al-Quraisy, yang bersuku Quraisy, Muhammad bin Abdullah, bernama Muhammad bin Abdullah, khatamal anbiya, yang menjadi penutup para nabi, wal mursalina, dan para utusan. Sahabat-sahabat Nahdiyin Nahdiyat dimanapun berada, wajib bagi kita meyakini, mengiktikadkan bahwasanya Allah Ta'ala itu telah mengirim atau mengutus kepada seluruh makhluk, yakni beberapa utusan. Nah, para rasul itu ya berfungsi, bertugas memberikan kabar gembira. Kabar gembira bagi orang yang bertakwa, bagi orang yang mau melaksanakan ibadah, bagi orang-orang yang beriman dan selalu meningkatkan keimanan. Kemudian wa mungdzirin, dan juga memberikan kabar tentang ancaman. Ya. Artinya ada peringatan, ada ancaman, ya. Ancaman bagi orang-orang yang melanggar peraturan, bagi orang-orang yang menyepelekan. Nah, bagi siapa saja yang melakukan kesalahan-kesalahan, itu ada peringatan dan ada ancaman dosa di sana, ancaman siksa di sana. Itu adalah suatu keyakinan yang harus kita yakini, bahwasanya para nabi dan rasul itu adalah membawa kabar gembira tentang surga, juga membawa kabar ancaman tentang siksa neraka. Maka ketika kita berjalan menuju surga, itu adalah hal-hal yang tidak menarik yang kita dapati, tak enak dalam kehidupan ini. Contohnya, ya misalkan kita tidak boleh senang-senang, tidak boleh hura-hura, tidak boleh berpoya-poya. Tapi ketika kita subuh harus bangun, kadang-kadang kan subuh itu terlena kita. Kadang iya bangun seakan-akan kita sudah bergerak berjalan menuju tempat wudu, tapi masih tidur juga. Terkadang ini adalah bisikan-bisikan di mana apa tuh para setan tuh mengelitiki kita, rayu tidurlah dan seterusnya. Tapi apa namanya, apa makola apa ya, kalau ad-dunya mazratul akhirah, hadis apa makola itu? Oh ini ya, ad-dunya sijnul mukminin wa jannatul kafirin, bisa juga ad-dunya mazratul akhirah, ladangnya akhirat. Artinya ketika bahasa ladang itu kan kalau kita buka lahan itu kan luar biasa, payah, susah ya. Dari pertama merintis, nebas, kemudian kalau tanahnya bergelombang nak digusur pulau, butuh alat berat. Kalau udah pakai alat berat, kalau manual artinya proses. Tapi ketika setelah jadi ladang kita kan menikmati hasilnya.
rumah Sama misalkan. seperti itu, Ya, kira-kira. Tapi ketika di surga lebih daripada itu. Karena surga itu nikmatnya la ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara min qalbi bashar. Kenikmatan surga itu tidak ada mata yang bisa melihat, ya. Kemudian tidak hati yang mengkerentek dan tidak telinga mendengar keindahan dunia. Jadi tidak bisa dibayang-bayang tuh, saking indahnya. Ibarat kata indahnya air terjun Telun ya di Corup situ masih kalah dengan surga, tapi kita tidak bisa merasakan karena saking masya Allah indahnya begitu. Indahnya air terjun Temang. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kita harus meyakini bahwasanya Allah menjadikan seorang nabi yang dari keturunan Bani Hashim ya. Bani Hashim ya, orang Arab kemudian bersuku Quraisy yang bernama Muhammad bin Abdullah, itu menjadikan sebagai khotamal anbiya wal mursalin, penutup para nabi dan para rasul. Jadi ada khotamun, ada khotamun kan. Ada khotim, ada khotam. Maknanya sama, kalau khotam itu penutup, kalau khotim penyempurna, seperti itu. Ibarat kata ada sebuah bangunan penutup dan penyempurna. Ya, ada sebuah bangunan yang mana ada satu bata yang belum dilepo atau masih bolong. Nah, kita menyempurnakan bangunan sudah jadi, cuman kurang sempurna. Nah, Rasulullah SAW adalah penyempurna itu. Dan perintah-perintah agama itu salah satunya sholat memang sudah dari zaman Rasul-Rasul terdahulu. Ya, sudah ada syariah ibadah. Ada. Jadi penutup dan penyempurna para anbiya dan para rasul, baik secara utusannya juga secara syariatnya. Wa annahu, dan bahwasanya nabi itu balagha, menyampaikan siapa nabi ar-risalata, terhadap suatu risalah. Wa adda, dan melaksanakan siapa nabi al-amanata, terhadap amanah. Sodikun, itu sodikun benar ya, jujur, fi jami'ima, terhadap seluruh perkara ya, umiro, yang diperintahkan, bihi, dengan ma, min umurid dunya waddin, berupa urusan-urusan dunia dan agama. Di samping kita harus meyakini Rasulullah sebagai pungkasan, penyempurna, kemudian Rasulullah juga menyampaikan risalah tentang Islam, syariat Islam, dan melaksanakan amanah. Nah, amanah di sini adalah bahwasanya Nabi itu menyampaikan apa-apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril ya. Karena dalam Al-Qur'an disebutkan wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Tidak ada yang dikatakan oleh Nabi itu keluar dari hawa nafsunya, melainkan wahyu yang diwahyukan. In huwa ila wahyun yuha, wahyu diwahyukan. Kemudian sodikun fi jam'ima, jadi seluruh yang disampaikan Rasulullah, disampaikan Nabi Muhammad itu adalah benar ya, fi jam'ima, benar. Berupa apa yang disampaikan? Tentang masalah-masalah dunia, masalah-masalah agama. Masalah dunia, masalah agama. Kalau masalah dunia itulah muamalah, hubungan ya, akhlakul karimah, sesama manusia ya, sesama manusia, kemudian sosial, bersosial, bagaimana cara kita bertemu dengan orang, kan ada adab situ. Nah, akhlak itu adalah ilmu muamalah. Dalam segi jual beli ada al-bai, ya kan. Kemudian dalam segi mawaris ada ilmu mawaris. Dalam segi tata cara belajar itu pun juga ada. Ini ilmu mawaris nih yang agak ini. Ya, ilmu mawaris atau ilmu faraid itu memang jelimet, ya kan, jelimet, tetapi itu harus dipelajari karena ilmu yang paling cepat hilang itu kan ilmu faraid itu. Jadi mungkin apa ya, males ngitung-ngitung, jadi sudahlah yang ada dibagi ratau. Ah, itu. Padahal kan ada syariatnya. Iya, ada 1/8, ada nisfun dan seterusnya. Ini Kiai Febri Caniago nih yang masalah faraid ini. Ya, alhamdulillah. Angkat lagi. Insyaallah. Jadi sambil ngopi ya. Jadi kaitan dengan amanah tadi, Cak Mur. Ya. Salah satu sifat wajib Nabi itu ya, amanah.
artinya menyampaikan. Ya, apa itu amanah itu tanggung jawab. Tanggung jawab. Ya, tanggung jawab. Apa yang diberikan oleh Allah melalui malaikat Jibril kemudian kepada Rasul menyampaikan kepada. Ya, dan bertanggung jawab melaksanakan. Dan bukan hanya menyampaikan saja. Iya, tanggung jawab. Karena Rasulullah itu lengkap di samping uswat mau itu hasanah, dia juga uswatun hasanah, suri tauladan. Itu adalah idola kita. Semua merindukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi saya sedikit kaitan dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, apa namanya ya? Ada yang kalau kita melihat di media itu di luar negeri kalau nggak salah itu. Jadi uji coba kata-kata ketika seandaikan Rasulullah ada di depanmu, apa yang kau sampaikan? Saking kecintaan, mayoritas sahabat-sahabat ini langsung meneteskan air mata. Tidak bisa diungkapkan lagi karena apa yang harus disampaikan. Begitu senangnya ketika ketemu Rasulullah Shallallahu Itu baru seandainya. Bagaimana kalau ketemu? Maka idaman setiap kaum muslim itu salah satunya bertemu Rasul di dalam mimpi. Ya. Karena kalau Rasulullah itu tidak bisa ditiru-tiru oleh iblis dan sebagainya. Kalau kita mimpi ketemu Rasul itu pasti Rasulullah. Nah, kalau kita ngimpi bertemu artis ke sana, itu biasanya kan iblis, kan setan yang berbisik dalam ruh tidur kita. Tapi ketika Rasulullah menemui kita, masya Allah, itu betul-betul Rasulullah yang datang. Karena Rasul tidak bisa diserupai oleh siapapun. Nah, mudah-mudahan kalau mimpi kita bisa bertemu walaupun lewat mimpi. Lewat mimpi suatu anugerah, dan ada yang meriwayatkan ketika kita bertemu Rasulullah dan bisa bersalaman, ya kan, bersalaman, maka tangan pas bangun tangan kita masih wangi, masih harum dengan tangannya Rasulullah. Itu baru mimpi kan, apalagi bertemu pas nanti di akhirat nanti. Ngomong-ngomong Cak, ada nggak kira-kira amalan atau apa yang kita bisa lakukan supaya kita bisa bertemu dengan Rasulullah ini lewat mimpi salah satunya? Mungkin sahabat-sahabat pemirsa ada yang kepengen bisa bermimpi dengan Rasulullah. Ya, salah satunya ya pernah saya dengar juga, perbanyak baca sholawat dan jaga wudhu. Jaga wudhu. Istiqomah. Sebelum tidur kita wudhu. Ya, istiqomah dalam keseharian. Dalam keseharian misalnya kita ya saat ini kan batal lah wudhu. Kemudian banyak membaca sholawat. Insya Allah ketika hati kita sudah bersih, kemudian wudhu kita sudah terjaga, ya kan. Jadi insya Allah Rasulullah menemui kita. Mudah-mudahan kita terpilih. Ya. Sekian banyak. Kalau ibarat kata mungkin kelas iman kita masih rendah, jangankan bertemu, cuman melihat, mendengar ada Rasulullah datang, kan? Nah, itu senangnya masya Allah. Apalagi bisa melihat dan bisa bersalaman. Melihat saja dalam mimpi ketika Rasulullah sedang berkhutbah atau apa, kita melihat dari jauh, itu masya Allah, itu betul Rasulullah. Apalagi pas mimpi kita bisa bersalaman. Masya Allah, tangan kita masih wangi, Pak. Orang-orang tertentu itu para kiai, para ulama. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anna syari'atahu, dan bahwasanya syariat Nabi itu mu'abbadatun, ya, mu'abbadatun, diabadikan atau abadi, wa nasikhotun, dan menyempurnakan, li jami'i syara'id nabiyyin, terhadap seluruh syariat-syariat para nabi. Kemudian kita juga meyakini bahwasanya syariat Nabi itu selamanya, mu'abbadatun, selamanya, artinya sampai hari kiamat. Ketika ada yang ngaku-ngaku Nabi, ya kan, itu berarti adalah bisikan-bisikan dari makhluk halus yang merasuk dan menguasai, Al-Kadzib, ya, seperti Musa Al-Kadzib, Al-Kadzab. Hatta nanti Nabi Isa turun saja nanti di akhir zaman, itu ketika dia mengarahkan kepada kaum waktu itu, nanti ketika Nabi Isa turun itu masih membawa syariat Nabi Muhammad SAW.
tidak dengan syariat baru. Artinya memang syariat Nabi Muhammad SAW, agama Islam kita ini adalah mu'abbadatun selamanya sampai akhir zaman. Jadi Islam itu dengan sendirinya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemurniannya, dan nanti di akhir zaman kan manusia kan ibarat kata yang dekat dengan Allah itu bisa dihitung. Semuanya kan ya katakanlah munafik itu kan caknya pade padahal tak pade. Nah di situ ketika goncangnya itu antara hati dengan apa ucapan. Ketika kekacauan yang merajalela di mana-mana sudah merajalela, nanti ada zaman seperti itu nanti kan. Nah di situ nanti muncullah Dajjal nanti kan. Nah, ketika Dajjal muncul, kemudian dia menguasai dunia ya kan, dan kemarau yang cukup panjang 7 tahun kan diceritakan itu kan. Ketika Dajjal mau ke Mekah, tidak bisa dia. Cuman ketika Dajjal menghempaskan kakinya di tanah, maka orang-orang munafik di kota Mekah itu keluar semua, keluar dewek. Nah pas Dajjal mau menghancurkan Mekah, Nabi Isa turun. Dan Nabi Isa membawa syariat Nabi, tidak membawa syariat baru kan seperti itu. Dan dia marah dengan kaum Nasrani, ngapo kamu udah galak masuk Islam kan. Kemudian kita juga wajib meyakini bahwasanya syariat Nabi Muhammad itu adalah di sini katakan sebagai penyempurna syariat-syariat para nabi yang terdahulu. Jadi penyempurna itu kan ada puasa sunnah Daud ya kan. Nah itu kan sempurnaan seperti itu kan. Jadi ibadah-ibadah yang bisa diamalkan, yang dilakukan oleh nabi-nabi terdahulu menjadi amalan sunnah bagi kaum muslim. Seperti haji itu kan termasuk salah satunya adalah Nabi Ibrahim, syariat Nabi Ibrahim yang kita ada tawaf, adain itu. Kemudian khitan itu kan menyempurnakan, dan itu mu'abbadatun sampai hari kiamat nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Wahwa adapun Nabi Muhammad SAW itu afdalul awwalin, adalah lebih utamanya perawalan ya, lebih utama perawalan, wal akhirin dan akhiran, wa imamul mursalin dan pemimpinnya para utusan, wa sayyidu waladi Adam dan menjadi sayyid atau junjungan anak cucu Adam, ajma'ina secara keseluruhan. Wajib juga kita meyakini bahwasanya Nabi Muhammad itu adalah afdolu, lebih utama dari awal sampai akhir. Terbukti ada Nur Muhammad yang selalu berpindah-pindah ke Jallallah kan. Nur Muhammad kan berpindah-pindah dari Nabi Adam, terus Nur cahaya kenabiannya, cahaya kenabiannya Nur Nabi Adam sampai akhir. Kemudian wal akhirin juga lebih utama pada akhiran. Bangga kita, bukan bangga ya, suatu syukur kita menjadi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Benar Cak, umat Nabi Muhammad itu dibanding dengan umat-umat yang terdahulu, kalau tidak salah terdapat di kitab kitab Linatul Asrar ya. Bahwa umat Nabi Muhammad ini memang umurnya pendek-pendek, tetapi amalnya itu banyak. Kalau umat terdahulu itu memang umurnya panjang-panjang, ada yang sampai 500 tahun. Iya. Bahkan diterangkan dalam kitab yang dibahas oleh Ustaz Febri Caniago, itu salah satunya dulu itu kalau dosanya kita berbuat dosanya itu sudah tertulis di depan pintu. Ini luar biasa keutamaan umat Nabi Muhammad SAW. Kita sudah berbuat dosa masih ditutupi aib oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan diberi kesempatan bertobat. Dan istimewa lagi umat Nabi Muhammad itu adalah ketika kita berniat berbuat kebaikan sudah dicatat. Tapi ketika baru niat belum melakukan, apalagi telah melakukan, tambah dicatat, tambah berlipat-lipat. Kebalikannya ketika berbuat jahat sebelum dilakukan belum dicatat. Aku mau nyopet gitu kan. Baru mau niat, ya. Itu belum dicatat.
Seketika sudah melakukan baru dicatat suatu dosa. Tapi ketika dalam kebaikan, malam nanti aku mau sholawatan, niat kan? Niat, mau datang. Iya, acara mau apa? sholawatan, manakiban, mau datang, itu sudah dapat pahala. Atau sekarang yang lagi buka-buka Facebook, kemudian melihat ada sinau mau ngaji, udah dapat pahala. Baru niat. Ya. Apalagi pas sinau berlangsung, dia menyaksikan, pahalanya ngalir. Dapat lagi. Masya Allah. Iya. Ini kok hebatnya umat Nabi Muhammad SAW. Istimewa kan? Wa imamul mursalin, dan wajib juga meyakini bahwasanya Nabi Muhammad itu adalah pemimpinnya para utusan, para rasul. Ya terbukti nanti dalam Bapak riwayat mengatakan kan, ketika di akhirat semua orang bingung, pertolongan ke siapa? Datang ke Nabi Musa, datang ke Nabi Daud, datang ke Nabi Isa, dan terakhir datang ke Nabi Muhammad. Jawabannya, umatku sini. Mudah-mudahan kita berada di barisan Nabi Muhammad disebut ummati. Dan kita mendengar panggilan itu. Ketika kita mendengar panggilan itu, berarti kita umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dalam wiridan kan, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah husnul khotimah, ya Allah biha, dengan perbuatan baik yang aku lakukan ya Allah, ya sinau, ya ngaji, ya kan. Ya Allah biha itu kembali kepada amal kebaikan kita. Kebaikan dalam satu hari kan. Ya Allah biha, ya Allah, kebaikan kita lakukan, ngaji, sholat, kemudian tahlilan, sholawatan, ya Allah bi husnul khotimah, berikanlah aku berkah husnul khotimah. Mungkin baik akhirnya ketika lagi zikiran, maka dia diangkat oleh Allah gitu kan. Di akhir doa kan kalau bisa kan, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnul khotimah, ya Allah biha, dengan apa yang kita lakukan tadi istighosan, harapannya apa? Husnul khotimah. Ya Allah biha, dengan apa yang kita lakukan, harapannya apa? Husnul khotimah. Ya kita nggak tahu. Jangan bosan-bosan, jangan menyerah untuk senantiasa berbuat amal kebaikan. Iya betul. Saya mengutip kata-kata Gus Baha itu, orang itu nggak usah susah-susah. Mau petani, mau tukang ojek, tukang rongsok, mau pejabat, apapun posisi di dunia ini cuma dua yang penting. Satu, jangan maksiat. Yang satunya lagi, berusahalah selalu bermanfaat bagi yang lain. Ya betul. Jadi kata-kata Gus Baha ini luar biasa, nggak menyentuh. Jangan maksiat, rampung. Yang kedua, berbuatlah semaksimal mungkin kita bermanfaat bagi yang lain. Bagi yang lain, Masya Allah. Lanjut Cak Nur. Bismillahirrahmanirrahim. Wahwa, adapun Nabi itu awwaluman, orang yang pertama, tansaqu anhu, yang bisa membelah apal ardu bumi yaumal kiamah, pada hari kiamat. Jadi pertamaan orang yang bisa memancarkan cahaya pada waktu hari kiamat. Jadi cahayanya terpancar. Nanti kan pas kiamat, pas setelah sangkakala itu kan semuanya hampar dan dihidupkan. Nah pertama kali adalah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi anta samsun, anta badrun, anta nurun fauqa nurin. Nurun fauqa nuri. Cahaya di atas cahaya. Wa awalu syafi'in, dan orang yang pertama memberikan syafaat. Wa awalu musyaffa'in, dan orang yang pertama mendapatkan syafaat. Jadi baginda Rasul itu adalah orang pertama yang memberikan syafaat. Syafaat itu pertolongan Allah, Allah ya, lewat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa awaluman yadkhulul jannah. Adapun Nabi Muhammad itu awaluman, orang yang pertama, yadkhulu, masuk, siapa man al jannata, terhadap surga. Jadi orang yang pertama masuk surga. Wa khassa, dan memberikan kekhususan terhadap Nabi Muhammad. Siapa Allah? Gusti Allah memberi kekhususan bisyafa'ah, dengan syafaat, pertolongan. Jadi ada kekhususan bagi Rasul, bisa memberi syafaat kepada umatnya.
maka kita gemar membaca sholawat. Salah satu ya, salah satu jalan untuk mendapatkan syafaat dengan banyak-banyak membaca Sholawat. Sallallahu ala, yang paling pendek mungkin yang sering kita baca sholawat itu sholawat Jibril itu ya. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu Ala Muhammad ya. Perintah Allah kepada umat manusia yang Allah melakukan adalah sholawat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan malaikat bersolawat kepada nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kalian ya, shollu wasallimu, dan memberikan doa selamat, wasallimu taslima. Tapi yang saya bingung itu kadang-kadang masih ada sebagian umat Islam yang mengatakan bahwa sholawat itu tidak ada diajarkan oleh Rasulullah SAW. Saya bingung juga, Cak Mur. Gimana Cak Mur? Yo, mungkin orang tersebut ya belum sampai kepada ilmunya. Kemudian belum mendapatkan hidayah lah. Hal-hal itu seperti itu kan ya kita sikapinya dengan biasa saja, artinya biasa di sini kita berkeyakinan ya mungkin dia belum ketemu dalilnya gitu aja kan, mungkin dia belum. Sekarang sampaikan dalilnya. Ketemu. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi kan ada dalam Al-Qur'an, dan di setiap khutbah Jumat yang kedua kan dibaca itu. Kalau dia sering sholat Jumat kan dengar itu, makanya ngaji kan biar tahu Arabnya, tahu artinya apa itu. Jangan tahu Arabnya artinya tahu ya. Tahu artinya itu ya dari Google ya, tidak berkah. Memang pertamanya dari Google, cuman terus dingajikan, ditasekan ngaji dengan ustadz atau dengan kiai. Untuk apa? Agar dapat sanad ilmu, agar dapat ilmu itu musalsal turun apa? Dari terus menerus ya. Ketika googling, nah bingung gitu. Siapa? Al-Fatihah ila googling kan mungkin. Bismillahirrahmanirrahim. Memberi kekhususan al-musyab bisyafa'ah al-udba yang agung. Wahwa adapun nabi itu al-maqamu mempunyai pangkat al-mahmud ya. Wahwa adapun syafaat ya, pertolongan yang dimaksud adalah al-maqamul mahbud, pangkat yang tinggi, yang luhur ya. Rasulullah mempunyai derajat yang luhur kan. Makanya mampu memberi syafaat. Ya. Kemudian wabil kausari, dan diberikan al kausar, telaga kausar. Wahwa nahrun fil jannah, adalah sungai di surga. Nah, kan salah satu dambaan umat Islam adalah bisa mandi di telaga kausar itu. Mandi ya, kalau mandi berarti lebih dari segala-galanya. Yo, kan bisa berarti lari surga nih. Bisa nyicip dikit ya. Alhamdulillah ya. Apa telaga kausar sudah masuk surga artinya kita. Apalagi sampai mandi Cak Mur. Wabil wasilati, dan apa itu syafaat berupa wasilah, lantaran ya. Karena lantaran Nabi seperti dalam sholawat Naria kan. Allah sholli sholatan kamilatan wasalim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alaihi tanhalu bihil uqad. Tanhalu kan bisa terulai bihi, sebab Rasulullah ya, lantaran Rasulullah al uqadu beberapa kerupekan, beberapa keruwetan, tanhalu uqad. Jadi wasilah Rasul itu sebagai wasilah ini ketika kita melapaskan kalimat-kalimat ketika berdoa, berwasilah kepada Rasul ya, itu tujuannya agar makbulnya doa, berkah, proposal lah bahasanya, proposal bahasa kita. Kalau kita mau menemui mungkin presiden, ada memo kan di situ, wali kota, itu kan kita harus melewati ajudannya dulu. Ada memo-memonya ya. Kalau langsung siapa kamu kan seperti betul. Itu. Nabi bukan ya. Wahia adapun wasilah itu a'lad darajatin, luhur, lebih luhurnya darajat fil jannah di surga. Wa bi ghairi dzalik, dan selainnya itu minal khususiyat, dari berbagai kekhususan. Jadi banyak kekhususan yang dimiliki oleh Rasulullah SAW yang tidak bisa disebut di kitab ini karena begitu banyaknya kan. Ketika disebutkan ya
suatu ini sudah beberapa menit kita berjalan, Cak Mur. iya. Kemudian kira-kira rangkuman atau kesimpulan supaya apa yang disampaikan Cak Mur menjadi wasilah hati kita, supaya yang selama ini hati kita keras, supaya hati kita di selama ini tidak peduli dengan sesama ya. Dengan sunnah Nabi ya. Bagaimana supaya kecintaan kita terhadap Nabi itu lebih besar lagi, karena pisau itu kalau kata guru kalau tidak pernah diasah tumpul. Betul. Seperti itu, Jamul. Monggo kesimpulannya, Jamul. Kesimpulannya adalah kita sebagai umat Islam, dalam kitab hadis Jibril, syarah hadis Jibril dikatakan kita wajib meyakini pertama bahwasanya Nabi Muhammad SAW adalah khotamul anbiya, penutup para nabi. Artinya seandainya ada yang mengaku-ngaku nabi, artinya itu tidak itu benar. Sesat itu ya. Kemudian yang kedua, agar mendapatkan syafaat Rasulullah SAW, kita hendaknya berbanyak sholawat. Kemudian jaga wudhu di sini maksudnya ya dalam keseharian kita, ketika kita batal lekas kita langsung nyari air untuk berwudhu. Posisi kita ya, mau di kantor, mau di rumah, mau di kebun. Menjaga wudhu ya seperti kita dari waktu maghrib ke isya. Bagaimana cara menjaga wudhu ya pas kentut ditahan kalau bisa ditahan kan. Ketika nyenggol lawan jenis istri ya segera berwudhu. Kemudian aktivitas seperti biasa, kerja seperti biasa. Tapi ketika kentut langsung wudhu. Usahakan tidak salaman dengan cewek ya, bermuhrim ya, karena menjaga wudhu tetap, tapi kegiatan tetap belajar. Memang kalau itu sudah dilakukan ya untuk mungkin 1, 2, 3 hari memang agak ribet dan berat. Dikit-dikit nak basah. Dia nak wudhu kan. Hajak kepakaman ya. Mungkin itu sahabat-sahabat Sinau Syiar Islam bersama NU LDNU Kota. Membaca salawat di kulub, mudah-mudahan menjadi wasilah obat bagi kita semua. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa sallam Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatin abdani wa sifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Demikian sahabat-sahabat Sinau Syiar Islam bareng NU yang dilaksanakan oleh Lembaga Dakwah Kota Lubuk Linggau. Terima kasih. Mohon maaf atas kekhilafan kesalahan, kepada Allah mohon ampun. Astagfirullahaladzim. Saya tutup. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.